Selamat datang di Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma, materi statistika dasar untuk data science. Bersama saya, Miftah Andriansyah, staf pengajar di Universitas Gunadarma. Anda dapat menghubungi saya di alamat link berikut. Ada suatu kutipan terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu if at first attempt you don't succeed, try 2 more times so that your failure is statistically significant. Artinya, apabila percobaan pertama kita tidak sukses atau belum sukses, maka lakukan percobaan lebih dari 2 kali atau lebih lagi, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan memiliki arti atau memiliki signifikan secara statistika. Dalam materi kali ini, yang akan kita bahas bersama adalah pertama, statistika. Apa itu statistika? Yang kedua ada probabilitas. Yang ketiga adalah tendensi pusat. Yang keempat, distribusi probabilitas, teorema limit pusat, variabilitas, dan uji hipotesis. Yang pertama, statistika. Kenapa statistika? Kita akan coba mulai dari prinsip dasar. Apa yang kita lakukan atau banyak orang lakukan? Penelitian salah satunya, yaitu kita melihat atau mencari variabilitas. Mulai dari tinggi badan, mulai dari berat badan, warna rambut, kesukaan atau preferensi makanan dan minuman, fashion, mobil, dan barang-barang lainnya, atau mungkin jasa-jasa lainnya. Karena semua orang punya preferensi atau preferensi keinginan atau keadaan yang memiliki variabilitas atau perbedaan antara satu dengan lainnya, bahkan dengan saudara kembar atau mungkin dalam satu lingkup keluarga. Pertama-tama kita akan bahas mengenai apa itu populasi. Saya rasa teman-teman sudah paham mengenai terminologi populasi ini, yaitu merujuk pada jumlah total atau banyak keseluruhan dari things atau dari sesuatu. Apa itu sesuatu? Banyak sekali, bisa orang, bisa kita, bisa juga objek yang lain, kucing, anjing, binatang peliharaan lainnya, makanan, minuman, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, ketika kita membahas populasi, tidak akan jauh dengan pembahasan mengenai sampel. Sampel atau sampel merujuk pada bagian kecil dari suatu populasi yang kita akan gunakan untuk melakukan suatu studi atau suatu penelitian atau suatu kegiatan terkait perhitungan populasi dan sampel. Artinya, kalau kita gambarkan dalam suatu diagram Venn, bahwa sampel adalah subset atau bagian dari suatu universe. Dalam hal ini adalah populasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan tahu dulu mengenai jenis-jenis dari data. Biasa dalam penelitian, kita akan bertemu dengan atau menghadapi dengan jenis data yang bersifat kuantitatif atau yang kualitatif. Apa itu data kuantitatif? Adalah data yang bisa digunakan atau bisa diukur dengan menggunakan bilangan, di antaranya adalah jangka waktu atau durasi atau mungkin kecepatan. Data kualitatif adalah data yang berbentuk non-numerik, yaitu dalam bentuk kategori, seperti preferensi atau pilihan kita, ya atau tidak, ya, benar atau salah, bagus atau buruk, ya, tinggi atau rendah.
warna rambut hitam atau warna rambut pirang atau merah. Untuk tipe data jenis kuantitatif dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Apa itu data diskrit dan kontinu? Adalah bilangan yang tidak bisa diturunkan atau dipecah lagi. Seperti adalah bilangan untuk item-item atau barang-barang. Sedangkan data continuous adalah bilangan yang bisa dipecahkan lagi atau diturunkan lagi, seperti halnya tinggi badan atau berat badan. Untuk data continuous dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah interval, yang kedua adalah data berbentuk rasio. Data interval adalah suatu bilangan dengan perbedaan yang diketahui antara variabel-variabel yang ada. Contohnya adalah waktu. Sedangkan untuk data rasio adalah bilangan yang memiliki interval yang dapat diukur menggunakan suatu selisih atau beda atau difference yang sudah ditentukan. Misalnya adalah tinggi badan, berat badan. Untuk tipe data kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang digunakan untuk menamai atau melabeli suatu variabel. Misalnya adalah warna rambut. Sedangkan untuk data ordinal adalah data yang digunakan untuk menjelaskan urutan atau order atau ordi dari suatu nilai. Misalnya angka 1 digunakan untuk melabeli atau merujuk pada status happy atau senang, nomor 2 untuk netral, dan nomor 3 untuk unhappy atau tidak bahagia atau tidak senang. Nah, terkait dengan tipe data tersebut, kita akan memiliki pengukuran. Ya. Ada 4 skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Contohnya adalah tadi warna rambut atau warna mata. Skala interval, contohnya adalah waktu atau suhu. Untuk skala ordinal adalah tadi urutan nomor 1 adalah untuk bahagia, nomor 2 adalah netral atau biasa saja, yang ketiga adalah tidak bahagia. Sedangkan untuk skala rasio yang paling mudah adalah berat badan. Nah, definisi dari statistika adalah suatu bentuk analisis matematis yang menggunakan model dan representasi yang terkuantifikasi, artinya bisa dikuantifikasi untuk data set percobaan yang kita miliki atau terkait dengan studi kasus yang nyata. Ada juga menyebutkan definisi dari statistika adalah bagian dari ilmu matematik atau cabang dari ilmu matematik terkait bagaimana kita mengumpulkan atau mengkoleksi data, menganalisis data, dan menginterpretasi serta menampilkan atau merepresentasi data numerik yang berukuran besar atau banyak. Berikut ini adalah contoh luaran dari statistika yang sering kita pakai atau sering kita lihat yang kami kutip dari PR Social Outshoot, yaitu mengenai data di Indonesia untuk waktu yang dihabiskan oleh pengguna internet di Indonesia pada bulan Januari 2021. Kita lihat di sini, kita baca waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet pada semua device rata-rata adalah 8 jam 52 menit. Sedangkan waktu yang dihabiskan untuk membaca media massa, baik online maupun offline atau media cetak, adalah 1 jam 35 menit. Atau juga waktu yang dihabiskan untuk mendengarkan musik streaming seperti Spotify dan lain-lain adalah 1 jam 30 menit per hari. Atau contoh luaran lainnya yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik
dalam berita resmi statistik, ini ada beberapa berita resmi statistik yang dihasilkan berdasarkan waktu atau tanggal rilisnya. Contohnya salah satunya adalah ekspor Agustus 2021 mencapai 21,42 miliar US dollar dan impor Agustus 2021 senilai 16,68 miliar US. Atau berita lainnya, nilai tukar petani NTP pada bulan Agustus 2021 sebesar 104,68 atau naik 1,16%. Angka-angka di sini dihasilkan dari pengolahan data yang ada, data yang dikumpulkan, sehingga menjadi angka-angka tertentu, baik dalam satuannya mata uang, satuannya persentase, atau satuan lainnya. Atau contoh lainnya sebagai berikut. 7 dari 10 orang terpapar COVID-19 dinyatakan telah sehat. Atau ini adalah produk iklan. 9 dari 10 perempuan percaya akan produk sampo tertentu. Dan ini adalah persentase-persentase yang dilakukan atau yang dibutuhkan terkait dengan implementasi data science atau machine learning. Dengan jumlah sampelnya sebanyak 1099. Di mana data cleansing adalah porsi yang paling besar yang dilakukan atau menyita banyak sumber daya, sekitar 26%. Contoh luaran lainnya adalah ada terkait survei mengenai pekerja jarak jauh selama kondisi pandemi COVID-19. Sini kita bisa lihat 48% mengatakan lebih produktif bekerja dari rumah. Atau angka yang menyatakan 76% orang yang disurvei menggunakan video conferencing sebagai bagian dari pekerjaan harian. Dan 31% menyatakan bahwa WFH atau working from home adalah less secure atau keamanan yang kurang dibandingkan dengan kerja di kantor. Ini adalah contoh luaran bagaimana statistik tampil atau berperan dalam menampilkan angka-angka dari suatu kegiatan. Ada pertanyaan, kenapa statistika? Apa kaitannya dengan ilmu yang lain? Tadi kita sudah jelaskan bahwa statistika adalah cabang dari ilmu matematika. Nah, terkait dengan praktikum kali ini, yaitu praktikum unggulan data science, statistik merupakan salah satu fondasi dalam data science atau machine learning. Yang ditugaskan salah satunya adalah untuk melakukan manipulasi data. Matematika dan statistik memberikan kontribusi dalam implementasi baik machine learning maupun data science, mengikuti ilmu-ilmu lainnya seperti computer science atau IT dan domain atau bisnis. Statistika kita bisa bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, statistik teori. Yang kedua adalah statistik terapan atau applied statistik. Nah, applied statistik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu statistik deskriptif atau deskriptif statistik yang menyatakan angka-angka bagian-bagian, ya. Dan satu lagi adalah statistik inferensial, yaitu yang terkait dengan kurva-kurva atau distribusi, ya, atau juga dengan confidence interval, yang kita akan bahas dalam slide berikutnya. Jadi apa itu statistika deskriptif sebagai bagian dari applied statistik atau statistika terapan? Menurut KBBI Online, definisi deskriptif adalah bersifat menggambarkan apa ada. Statistika deskriptif merupakan proses pengorganisasian atau pengaturan dan summary atas data yang kita miliki menggunakan
baik bilangan, number atau menggunakan graf atau gambar atau grafik lainnya. Data summary-nya bisa ditampilkan dalam bentuk graf batang, histogram, pie chart, atau graf kemencengan atau skew. Statistika deskriptif juga bisa digunakan untuk mengukur tendensi pusat atau sentral tendensi. Di antaranya adalah 3 sekawan ini, mean, median, dan modus, merupakan bagian dari tendensi pusat atau sentral tendensi yang juga ada bagian dari pembahasan di sesi kali ini. Statistika deskriptif juga bisa digunakan untuk mengukur variabilitas atau sebaran, spread, atau disparitas. Di antaranya adalah range, variance, dan standar deviasi. Juga akan dibahas dalam slide-slide berikutnya. Begitu dengan contoh statistika deskriptif, yaitu survei yang dilakukan, menampilkan adalah angka-angka berdasarkan kategori usia, ya, atau berdasarkan jenis kelaminnya. Ini adalah statistik untuk profil responden. Dan ini ada juga variabel seperti jenis kantornya, adalah kantor swasta atau co-working space atau pribadi. Ukuran dari perusahaan, ya. Ini ada kemungkinan adalah jumlah dari employee atau jumlah dari karyawannya. Menampilkan persen dari pihak-pihak yang disurvei. Bagian kedua dari statistika terapan yaitu adalah statistika inferensi atau inferential statistik. Menurut KBBI Online, inferensi adalah suatu simpulan atau sesuatu yang disimpulkan. Statistika inferensi menggunakan data sampel untuk membuat suatu inferensi atau suatu simpulan. Artinya, kita akan melakukan generalisasi dari sampel yang ada terkait dari populasi yang berlaku. Populasinya biasanya adalah diketahui. Statistika inferensi menggunakan probabilitas untuk menentukan seberapa kita yakin suatu kesimpulan yang kita buat adalah benar. Ini bisa menggunakan parameter interval kepercayaan atau confidence interval, margin error, dan lain-lain. Nah, statistika inferensi mayoritas menggunakan model diantaranya adalah ANOVA, chi-square, distribusi test student, analisis regresi. Metode yang biasa kita gunakan atau digunakan dalam statistika inferensi diantaranya adalah estimasi parameter dan pengujian hipotesis. H0 dan H alternatif juga akan dijelaskan dalam slide-slide berikutnya. Apa hubungan antara populasi dengan sampel dalam statistika inferensi? Sampel merupakan representasi dari populasi. Kemudian dari sampel ya kita bisa membuat atau menarik kesimpulan atas suatu populasi. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena untuk populasi yang berukuran besar hampir sulit atau mungkin akan memakan atau membutuhkan sumber daya yang banyak, baik SDM, waktu, budget, atau anggaran, apabila kita ingin mengakomodir atau mengukur semua anggota dalam populasi. Makanya kita perlu menggunakan sampel dengan menghitung sampel sehingga kita bisa membuat kesimpulan. Salah satunya adalah untuk mengeneralisasi dengan apa? Dengan membuatkan penerapan statistika inferensi digunakan untuk mengembangkan hipotesis atau dugaan-dugaan dari dataset. Ini adalah contoh ya, suatu prediksi, model prediksi yang akan memperkirakan tim mana dalam
kompetisi sepak bola Eropa 2020, gitu ya, siapa yang akan menjadi pemenangnya sebelum penyelenggaraan selesai atau sebelum babak final tercapai. Atau mungkin yang kita terapkan atau mungkin yang sering digunakan dalam paparan atau dokumentasi presentasi mengenai perkembangan COVID-19 di Indonesia. Di sini kita juga bisa melihat pola jumlah kasus positif COVID-19 per minggu berdasarkan provinsi-provinsi yang ada di 34 provinsi. Yang dipilih adalah 5 terbesar. Pola-pola inilah yang kita perlu ambil suatu kesimpulan sehingga bisa melakukan decision making atau pengambilan keputusan baik pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Jika kita bandingkan antara statistik deskriptif dan inferensial memiliki perbedaan kunci. Ada 3, yaitu seperti sudah dijelaskan sebelumnya, statistika deskriptif adalah mengenai bagaimana pengorganisasian. Sedangkan inferensial, bagaimana kita mengeneralisasi temuan yang ada dari sampel yang kita ambil atau kita miliki dari populasi. Untuk penyajiannya adalah dengan mensumarisasi, sedangkan untuk inferensial statistik, kita melakukan uji hipotesis. Ya. Kalau deskripsi statistik adalah hanya menampilkan, mempresentasi data-data yang ada, sedangkan inferensial statistik kita mengecek atau memeriksa relasi antara variabel-variabel yang ada. Bisa dengan 2 diantaranya dengan regresi, baik regresi linear sederhana atau regresi linear berganda atau multiple linear regression. Juga akan menjadi bagian dari pembahasan kali ini. Kami kutip flowchart statistik dan analisis data untuk menggambarkan apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita pilih terkait data yang kami akan jelaskan sedikit, yaitu apabila ada pertanyaan, apakah kita akan melakukan summary data? Apabila iya, ada pertanyaan selanjutnya, apakah kita perlu melaporkan summary data tersebut tanpa adanya interpretasi? Kalau dengan interpretasi, maka kita bisa menggunakan, tanpa interpretasi, kita bisa menggunakan statistik deskriptif. Tapi apabila kita perlu melakukan interpretasi, ada pertanyaan selanjutnya, apa kita akan mengkuantifikasi terkait dengan temuan yang ada sampai berlakunya atau diketemukannya atau diketahuinya sampel yang baru. Apabila no, maka kita bisa menggunakan exploratory. Sedangkan jika iya, nah inilah kita akan kemungkinan masuk ke statistik inferensial dan seterusnya.